Halo guys, dalam video kali ini kita akan kembali membahas salah satu penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi kalau di video sebelumnya kita udah bahas gimana sih pada saat naik lift. Nah, sekarang kita yang ngomongin tentang gimana sih cara ngitung atau mengukur kecepatan maksimal yang diperbolehkan saat kamu sedang berkendara di tikungan. Ya, jadi buat para pengendara, teman-teman yang suka naik kendaraan, yang hobinya nikung ya harus tahu nih biar aman ya kalau di perjalanan ya kayak gitu. Oke, kalau kamu lihat di gambar di sini ada beberapa gambar dan beberapa kategori tikungan. Langsung aja untuk kategori yang pertama itu adalah tikungan datar kasar. Datar kasar itu contohnya untuk jalan raya ini ya, areanya MotoGP ini. Kalau kamu lihat kan dia datar, nggak ada kemiringan, kemudian kasar karena dia dari aspal. Walaupun sebenarnya ya karena ini posisi antara pembalap MotoGP sama jalan rayanya ini kan miring nih, kalau kamu lihat bannya aja miring ya, maka ini sebenarnya tergolong ke miring kasar. Tapi kalau untuk area lintasannya itu dia termasuknya datar kasar ya. Oke, nah kemudian untuk yang kedua ini adalah miring licin. Ya, miring licin tuh contohnya di gambar yang kedua ini ada ice skater ya, di atas es biasanya ya, jadi kan licin dan posisi ice skaternya ini kan adalah miring kayak gitu. Kemudian untuk yang miring kasar ya ini contohnya sebenarnya seperti posisi pembalap GP tadi. Kemudian ini kalau kamu lihat ini ada tong setan, buat yang sering main ke pasar malam pasti tahu. Kemudian ini ada lintasan melingkar pada pesepeda yang sengaja dibuat miring ya kayak gitu. Oke, jadi kita langsung aja. Hari ini saya hanya akan bahas gimana sih cara mendapatkan rumus-rumus ini khusus untuk yang datar kasar aja. Kenapa untuk yang miring licin dan miring kasar nanti teman-teman bisa cek sendiri di berbagai sumber ya, di buku kalian juga pasti ada. Karena caranya agak panjang jadi ya nanti kalian pelajari sendiri aja buat yang kepo ya. Itu biar waktunya nggak kemakan banyak. Oke, ini sebenarnya udah ada rumus jadi yang kamu tinggal pakai, tapi nggak apa-apa. Untuk yang datar kasar dulu, ini saya gambarkan dulu dengan contoh ilustrasi ya. Maaf kalau gambarnya jelek, saya nggak hobi. Hobi sih tapi nggak jago gambar gitu ya. Oke, jadi anggaplah di sini itu ada tikungan, kemudian di sini ada kendaraan, gitu ya. Kemudian kalau kendaraan kan pasti punya massa ya, jadi pasti dia punya gaya berat. Kemudian dia pasti juga menyentuh aspal, nggak mungkin melayang, jadi dia punya gaya normal kayak gitu. Oke, nah kemudian nanti di sini kan pasti ada yang namanya kecepatan. Oke, nah eh, ini yang paling penting ya pada saat di sini. Kalau kamu pernah di tikungan itu kan seolah-olah badan akan terlempar gitu ya, terlempar keluar. Jadi nanti ada kecepatan maksimalnya berapa sih kayak gitu yang diizinkan. Nah, kecepatan ke arah luar ini itu nanti akan dilawan sama gaya gesek. Jadi kalau kamu di tikungan kan kayak badannya terlempar ke luar tikungan ya. Nah, tapi kenapa kamu tetap stay safe? Itu karena kecepatan kamu itu masih di batas wajar. Jadi masih bisa dilawan oleh gaya gesek. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya kecepatan kamu sudah terlalu besar dan nanti menghasilkan gaya yang lebih besar daripada gaya gesek, maka kamu akan terlempar keluar. Itu bahaya, ya. Kayak gitu. Jadi, gimana caranya? Kita coba analisis dari masing-masing sumbu ya. Kita dari sumbu Y dulu. Ini nanti sama dengan 0. Kenapa 0? Karena kan kendaraan kamu nggak gerak naik turun gitu ya. Nggak ada kayak polisi tidur kan ya. Maka nanti persamaannya akan menjadi N min W itu sama dengan 0, maka N itu sama dengan W. Nah, ingat W itu sama dengan M kali G. Kayak gitu. Oke, ini persamaan yang didapatkan. Nah, sekarang kita lanjut untuk yang sumbu X ya. Oke, sigma Fx ini sama dengan M kali A. Kenapa? Bu, ini kan ini kan gerakannya nggak ada di sumbu X, Bu. Kan mobilnya nggak ke kiri, nggak ke kanan. Ya, tapi ingat, ini adalah gerak melingkar. Oke, gerak melingkar. Jadi pasti dia punya yang namanya gaya sentripetal dan percepatan sentripetal. Kok bisa melingkar? Kamu ingat
tikungan itu sebenarnya sama seperti potongan dari lingkaran. Jadi dia punya jari-jari kelengkungan. Kayak gitu ya. Oke, nah kamu ingat, ini kan sekarang berarti ini adalah gaya sentripetal dan ini adalah percepatan sentripetal. Gaya sentripetal itu adalah gaya yang arahnya selalu menuju ke pusat lingkaran. Kalau kamu lihat gaya yang arahnya menuju ke pusat lingkaran ini adalah F, gaya gesek. Itu maka kita tuliskan di sini ini F sama dengan M kali, ayo, percepatan sentripetal harus ingat ya, V kuadrat per R. Nah, F di sini itu adalah Fs, gaya gesek statis. Kenapa? Karena di sumbu X ini tidak ada pergerakan. Ya, bendanya tidak tercampak keluar, tidak juga tertarik ke dalam. Jadi pada saat itu masih diam. Masih diam tapi tetap ada percepatan, yaitu percepatan sentripetal. Oke. Nah, Fs itu sama dengan mu S kali N sama dengan M kali V kuadrat per R. Oke, mu S dikali N-nya kita ganti menjadi M kali G. Ini sama dengan M V kuadrat per R. Kayak gitu ya. Oke. Nah, kemudian sekarang ini nggak muat, saya tulis ini samping ya. Saya tulis ulang deh. Mu S kali MG. Ini sama dengan M V kuadrat per R. Ya, yang sama kita coret. M-nya coret. Kayak gitu. Yang mau kamu cari itu V. Oke, maka ini buatlah menjadi V kuadrat itu sama dengan mu S kali G kali R-nya pindahin ya. R. Oke, kemudian di akar deh. Ini kan jadinya P sama dengan akar dari, ya karena ini kuadrat, mu G R. Gitu. Jadi semuanya dapat dari situ, kurang lebih. Oke, nah kemudian untuk yang miring-miring, ya, kalau kamu lihat di sini kan ada simbol theta ya. Mungkin nanti ada yang tanya, Bu, theta itu maksudnya apa? Theta itu adalah sudut kemiringannya. Contoh nih, ya, pemain ice skatingnya ini kan ada sudut kemiringannya. Pembalap MotoGP ini juga ada kemiringannya. Ini juga. Nah, jadi mau digambar kayak gini. Tikungannya itu ada kemiringannya, ada tetanya. Gitu ya. Oke. Nah, kita lanjut langsung ke latihan soal. Ini yang langsung ya berkaitan. Oke. Nah, kita baca sama-sama. Jadi ada sebuah mobil, masanya adalah 200 kg, dia melintasi jalan menikung. Jari-jari kelengkungan adalah 8. Maka kita tulis dulu nih keterangannya ya. R itu sama dengan 8 meter. Kemudian kamu lihat di sini kan ada massa nih. Dipakai nggak kira-kira? Ya, kalau kamu lihat dari rumus yang di atas tadi, massa nggak ngaruh ya. Jadi ini hanya pengecoh aja. Nggak semua data dipakai. Kayak gitu. Oke, kita langsung ke soal yang A. Yang A itu adalah soal datar kasar. Koefisien gesek adalah 0,5. Ingat, datar kasar. Ya. Oke, itu sama dengan akar dari mu G. Oke, jadi langsung masukin. Mu-nya adalah 0,5, G-nya adalah 10, R-nya adalah 8. Hitung ya. Sama dengan akar dari 40 meter per second karena kecepatan. Kayak gitu. Kalau kamu mau buat jadi 2 akar 10 juga boleh. Oke, gitu. Jadi ini jawabannya, atau yang ini juga boleh. Itu yang A. Yang B adalah tikungan miring licin. Sudut kemiringannya adalah 37. Oke, ingat, kalau miring licin, V sama dengan akar dari G, R, tan, theta. Nah, ini kasih not dulu nih. Tan 37 itu sama dengan 3/4. Atau 0,75 ya, nanti terserah mau pakai yang desimal atau pecahan, yang enak aja pokoknya ya. Maka ini langsung sama dengan akar dari G-nya 10, R-nya 8, tan tetanya kita pakai yang 3/4 aja ya, biar enak nyoretnya. Nah, ini bisa coret 8 sama 4, ini jadinya 2 kayak gitu. Nah, hitung. Ini kan jadinya akar dari 60 meter per second. Kamu mau buat jadi 2 akar 15 juga boleh. Oke,
Itu untuk yang B. Sekarang kita yang terakhir nih. Tikungan miring kasar. Koefisien geseknya 0,5, sudutnya adalah 37. Oke, nah ini kan tadi rumusnya agak panjang ya, masih ingat nggak? V sama dengan akar dari GR, kemudian mu S tambah tan theta per 1 min mu S tan theta. Harus hafal ya. Panjang sih, tapi harus hafal. Oke. Nah, ini jadi langsung V itu sama dengan akar dari G-nya adalah 10, R-nya 8, kemudian mu S-nya adalah 0,5 ditambah tan 37. Kita pakai yang desimal aja ya. 0,75. Oke, per 1 dikurang 0,5 dikali 0,75. Oke, ini kita hitung. V itu sama dengan akar dari 80 dikali 0,5 tambah 0,75, 1,25 per 1 min setengah atau 0,5 dari 0,75. 0,375 ya. Kamu kalau bisa cepat pakai kalkulator lebih bagus ya. Ini untuk melatih. V itu sama dengan akar dari 80 dalam kurung 1,25 per 1 kurang 0,375 itu 0,625. Kayak gitu ya. Ini kalau dibagi 2, aduh, jelek warnanya ya. Gini aja. Nah, ini kalau dicoret ini jadinya 2 per 1. Gitu. Oke, jadi kalau kamu hitung ini sama aja kayak V sama dengan 80 kali 2 akar dari 160 meter per second. Maka V itu sama dengan, boleh juga kamu buat jadi 4 akar 10 meter per second. Ini jawabannya. Gitu. Oke, sampai sini dulu video kita kali ini. Semoga teman-teman paham. Ya, terima kasih untuk hari ini. Tuhan memberkati.